Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengajar segala bangsa dengan pewartaan Santo Paulus Rasul. Semoga kami yang hari ini merayakan pertobatannya makin mendekati Engkau seturut teladannya dan menjadi saksi kebenaran-Mu bagi dunia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, di antara kita pasti memiliki pengalaman atau kisah hidupnya masing-masing, baik itu menyenangkan ataupun sebaliknya. Paulus yang kita pestakan hari ini memiliki kisah hidup yang dramatis. Awalnya Saulus adalah pembenci dan pengejar pengikut Kristus karena ia telah menganiaya sampai akhirnya membunuh banyak pengikut Kristus. Akan tetapi berkat perjumpaannya dengan Kristus yang bangkit dalam perjalanannya ke Damsyik telah mengubah Saulus menjadi seorang Paulus. Ia diubah dari seorang penganiaya pengikut Kristus menjadi seorang pewarta Injil Kristus yang agung. Sehingga ia mengatakan, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Dia mengalami revolusi batinia, inner revolutioner. Kisah pertobatan Paulus merupakan berkat kasih dan kerahiman Allah yang tidak terbatas. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, bacaan Injil hari ini berkisah tentang Yesus yang mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Dalam sabdanya Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya juga merupakan tugas perutusan yang sama kepada semua orang beriman Kristiani. Tujuan Yesus menyampaikan pesan tersebut ialah agar semua orang dapat merasakan dan mendapatkan keselamatan dari Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hidup dan pelayanan Rasul Paulus menjadi kesaksian yang nyata sampai saat ini. Kisah Paulus memberi inspirasi bagi kita untuk mengikuti
dan setia pada rencana dan kehendak Tuhan. Mengikuti rencana dan kehendak Tuhan merupakan panggilan hidup dan karya perutusan kita sebagai umat beriman Kristiani yang telah dibaptis dengan menjadi saksi sekaligus pewarta Injil Tuhan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Perjalanan hidup Paulus yang begitu panjang membawa kita ke dalam penyadaran bahwa Allah akan tetap mengasihi kita. Seburuk apapun, seberat apapun dosa-dosa kita, Allah akan membuka pintu pertobatan bagi mereka yang mau kembali ke dalam jalan kebenaran, yaitu Allah yang Maha Rahim. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pertobatan adalah suatu rahmat yang telah diberikan Allah secara cuma-cuma, karena bentuk kasih sayang Allah yang tak terbatas bagi umat manusia. Pertobatan Rasul Paulus mengajak kita untuk terus-menerus berbenah diri, meninggalkan cara hidup yang lama, dosa-dosa kita, dan membuka hati, mata, dan telinga demi mendengarkan bimbingan Tuhan dalam hidup. Bagaimanapun juga, kita semua yang telah dibaptis, dipanggil, dan diutus untuk menjadi saksinya dan menjadi pewarta Injil dimanapun kita berada. Bersama Kristus, kita bisa berubah dan berbuah kebaikan dalam hidup kita. Di dalam Dia, segala sesuatu menjadi mungkin, karena bagi Allah segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas sabda-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan pada hari ini. Semoga sabda-Mu memampukan kami untuk terus-menerus membangun semangat pertobatan, berbenah diri, meninggalkan cara hidup yang lama yang penuh dengan dosa-dosa, dan membuka hati, mata, dan telinga demi mendengarkan bimbingan-Mu dalam hidup ini. Kami yakin dan percaya bahwa perjumpaan dengan-Mu membawa kami kepada perubahan, yaitu keselamatan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar.
Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.